Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Baking and Cooking ala aku. Di video kali ini aku akan membuat roti tanpa ulen ya. Ini nanti kita goreng, jadi tidak perlu oven. Mau tahu cara buatnya? Ikuti terus videonya ya. Oke, ini bahan-bahannya. Ada tepung terigu, kemudian ada air hangat. Ini nanti karena tidak kita uleni, jadi kita pakai air hangat supaya raganya cepat aktif ya. Kemudian ada kuning telur, ada susu bubuk, gula pasir, serta ragi. Nah, pertama kita akan aktifkan dulu raginya. Ini caranya kita masukkan ke dalam air hangat, gula dan juga ragi. Kemudian kita aduk hingga rata dan kita tutup. Kita diamkan sampai 15 menit. Setelah 15 menit dia akan berbusa, ini artinya raginya masih aktif ya. Oke, step selanjutnya kita campurkan telur dan tepung terigu, kemudian susu bubuk dan air ragi yang udah kita aktifkan tadi. Kita aduk rata ya. Nah, setelah tercampur rata, kita masukkan margarin di akhir. Kemudian kita aduk kembali dengan tangan saja ya. Kita aduk sebentar sampai dia tercampur rata kayak gini. Nah, mudah banget, tidak perlu diuleni atau menggunakan mixer ya. Jadi semua bisa buat. Oke, setelah tercampur rata, kita bulatkan adonan, kita tata, dan kemudian kita proofing selama 1 jam atau kita diamkan selama 1 jam ya. Jangan lupa ditutup, bisa menggunakan serbet juga supaya raginya benar-benar aktif. Sambil menunggu rotinya, kita bisa merebus ayam, ini nanti untuk isiannya ya. Kita rebus dada ayam sampai dia matang dan benar-benar empuk ya. Ya, setelah matang kita tiriskan, kita tunggu dulu hingga dingin, kemudian akan kita suhir-suhir. Nah, jadinya seperti ini. Kalau mau cepat di chopper juga boleh. Oke, selanjutnya kita akan membuat bumbu. Ini bawang putih kita parut ya. Nanti bawang merah juga kita parut. Kenapa diparut? Supaya lebih wangi dan tidak langu di lidah. Setelah itu kita akan tumis bumbunya. Nah, kita tumis sampai setengah layu kayak gini dan ada aromanya. Kemudian kita akan masukkan suiran ayam. Nah, setelah ayam masuk, kita masukkan air nanti untuk meresapkan bumbu ya.
Kita tambahkan kecap manis, kecap asin, saus tiram, merica bubuk, dan juga pala bubuk. Nah, kemudian kita aduk rata. Nah, setelah sampai seperti ini, kita masukkan larutan tepung terigu ya. Kemudian kita masak sebentar hingga matang. Nah, kayak gini sampai dia mengental. Kenapa diberi larutan tepung terigu? Supaya dia ngeset ya nanti ketika dimasukkan ke dalam adonan roti. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, udah 1 jam kita akan kempiskan adonan. Dia udah mengembang 2 kali lipat ya. Oke, kita kempiskan dan kita hilangkan udaranya. Kemudian setelah itu kita pindah tempat ya. Kita potong-potong menjadi 8 bagian. Kalau misal kalian mau ditimbang juga boleh, nanti hasilnya akan lebih presisi ya. Setelah itu kita rounding adonan yang sudah kita bagi. Kita rounding sampai bulat. Kita habiskan semua adonannya, kita rounding semua ya. Nah, setelah di rounding, kita istirahatkan selama 15 menit. Jangan lupa kita tutup ya. Isi adonan, nah dia udah istirahat gini tuh dia enak untuk dibentuk ya. Kita bisa gilas dengan rolling pin atau dipipihkan aja dengan tangan. Kita gilas, kita lebarkan adonan. Kemudian kita isi dengan isian ayam. Terserah kalian ya, sesuai selera. Mau banyak, mau sedikit, tidak masalah. Kemudian kita rekatkan dengan sisi lainnya. Kita rekatkan sampai rekat. Jangan sampai ada celah ya, supaya nanti ketika digoreng isiannya tidak keluar. Nah, kurang lebih seperti ini. Isi semua adonan sampai selesai ya. Oke, ini udah kita isi semua. Kemudian kita akan celupkan di putih telur. Putih telur, sisa kuning telur tadi ya. Kita celupkan kayak gini aja. Ini mudah banget. Kemudian kita balurkan ke atas tepung roti. Nah, lakukan sampai semua adonannya habis ya. Kurang lebih seperti ini. Kita istirahatkan kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita akan goreng di minyak yang cukup panas, 170 derajat. Gunakan api kecil saja supaya rotinya matang sampai ke dalam. Nah, setelah bawahnya kering, kita balik rotinya. Cukup 1 kali aja dibalik supaya dia nggak menyerap minyak ya. Nah, kita goreng dia sampai permukaannya kecoklat keemasan.
Oke, ini rotinya udah mateng ya. Kita angkat dan akan kita tiriskan dulu supaya minyak-minyaknya turun. Nah, ini bentuknya cantik banget kan, dan dia tuh nggak kempes. Kita akan coba tekstur roti tanpa ulen ini ya. Dia itu rotinya tetap lembut banget ya, meskipun tanpa diuleni dengan mixer. Nah, ini bisa kalian lihat ya tekstur rotinya. Dia benar-benar empuk dan lembut, dan isiannya itu pas banget rasanya. Kalian harus coba resep ini juga bisa dijadikan untuk ide jualan loh. Oke, sekian ya video dari aku. Semoga kalian suka dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.